Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal manajerial. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas bareng-bareng teman-teman. Tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca soal nomor 1 ini dia. Banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di puskesmas Anda tidak signifikan serta salah teman-teman. Ini kok jadi sekolah? Ini puskesmas ya, teman-teman, salah ketik. Maaf. Oke, kita ulang aja ya dari awal. Banyak puskesmas yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di puskesmas Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja staf dan puskesmas yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pimpinan pada puskesmas tersebut adalah... Oke, teman-teman. Maaf ya, ini salah nih. Puskesmas. Oke, di sini apa nih kira-kira jawabannya? Kita lihat optionnya ya. A. Memberikan motivasi dan diklat seluruh staf untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa itu penting dalam bekerja. C. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi puskesmas. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. Oke teman-teman, maaf ya kalau misalnya suara aku bindeng ya teman-teman, lagi sakit juga sih ini. Oke, jadi di sini berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dalam bidang teknologi informasi ya. Nah, tapi penggunaan teknologi informasi di puskesmas itu kita kurang signifikan sehingga kurang bisa memajukan kinerja staf ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sebagai pimpinan yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Kita memberikan motivasi dan diklat seluruh staf ya untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Jadi supaya kita tuh juga update teman-teman, staff-staffnya itu juga bisa update terkait teknologi informasi yang baru tersebut sehingga bisa memajukan kinerja staff teman-teman. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2, kita langsung aja ya baca. Salah satu nilai integritas terpenting seorang ASN adalah kejujuran. Berikut ini tidak termasuk tantangan menjadi seorang ASN yang jujur adalah, kita lihat optionnya. A. Menjadi ASN yang jujur bukanlah hal yang mudah. B. Banyak tantangan kejujuran dan ASN harus siap menghadapinya. C. Bagaimanapun ASN yang jujur akan lebih dihargai. D. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah akar korupsi. Oke teman-teman, di sini ingat yang tidak termasuk tantangan menjadi seorang ASN yang jujur. Yang dibahas adalah seorang ASN-nya ya teman-teman, ASN yang jujur. Jadi yang tidak termasuk itu opsinya ada di D teman-teman. Kejujuran perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah akar korupsi. Nah, di yang D ini jawabannya kurang sinkron dengan yang ditanyakan ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah ASN yang jujur. Nah, sedangkan di opsinya itu adalah kejujuran yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi ini kurang sinkron ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Yustia merupakan salah satu pegawai di suatu kementerian. Saat Yustia sedang mengerjakan tugas yang deadline-nya minggu depan, tiba-tiba atasannya meminta untuk melaksanakan presentasi yang dilakukan esok hari. Jika Anda menjadi Yustia, apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini Yustia punya pekerjaan yang deadline-nya masih minggu depan ya. Nah, tiba-tiba atasan minta untuk melaksanakan presentasi yang dilaksanakan esok hari. Betul, berarti besok ya teman-teman. Nah, di sini punya 2 pekerjaan nih teman-teman ya, di yang mana sama-sama penting juga ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian Yustia, itu apa yang akan kalian lakukan teman-teman? Kita lihat optionnya ya. A. Meminta keringanan dengan mengajak salah satu rekan yang lain. B. Menolaknya karena Anda memiliki pekerjaan yang ada deadline. C. Menerimanya dan langsung membuat materi presentasi sesuai dengan arahan pemimpin. D. Menerimanya dan meminta bimbingan atasan dalam melakukan presentasi. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang C, teman-teman. Kita terima ya tugas tersebut dan langsung membuat materi presentasi. Nah, jadi kan di sini kita punya 2 pekerjaan, teman-teman, yang juga notabene sama-sama penting. Tetapi yang tugas pertama itu kan deadline-nya masih minggu depan, sedangkan satu lagi itu besok. Nah, jadi kita kerjakan dulu nih di waktu yang
dibutuhkan segera teman-teman. Berarti kita kerjakan dulu presentasi. Setelah presentasi selesai, baru kita selesaikan deadline yang untuk minggu depan itu ya. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Suatu hari Anda diberi tugas melakukan inspeksi ke salah satu tempat usaha makanan yang sedang mengurus perizinan. Saat Anda pulang, Anda diberikan oleh-oleh makanan hasil produksi mereka. Apakah sikap Anda? Oke, ini dia kita lihat ya optionnya teman-teman. A. Saya akan menerima sebagai bentuk penghargaan karena sudah menjadi hal yang wajar di budaya kita untuk memberikan buah tangan kepada tamu. B. Saya tidak akan menerima karena ini merupakan tindakan gratifikasi yang melanggar hukum dan bertentangan dengan etika saya sebagai ASN. C. Jika oleh-oleh diberikan setelah penilaian selesai, maka akan saya terima karena penilaian akan tetap objektif dengan atau tanpa diberikan oleh-oleh. D. Saya akan menerimanya sebagai bentuk penghormatan saya akan tetapi menilainya dengan objektif tanpa terpengaruh dengan oleh-oleh. Oke teman-teman, di sini kalau kita disuruh melakukan sebuah penilaian ya, suatu tempat usaha yang mana lagi sedang mengurus surat perizinan kayak gitu. Nah, begitu kita pulang, kita diberikan oleh-oleh nih sama si punya tempat usaha tersebut. Nah, jadi sikap kita dalam menyikapi kasus ini apa? Yaitu jawaban yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Saya tidak akan menerima karena itu merupakan tindakan gratifikasi yang melanggar hukum dan bertentangan dengan etika saya sebagai ASN. Oke, teman-teman, di sini emang sih mungkin ya si tempat usahanya ini tuh nggak bermaksud untuk menyuap kita, tetapi lebih baik kita tolak karena apa nih? Karena kita lagi apa ya? Takut dicurigai kalau kita itu menerima gratifikasi. Jadi untuk jaga-jaga lebih baik kita tolak aja pemberian tersebut. Even dia nggak bermaksud seperti itu teman-teman ya. Jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Ini dia soalnya. Tugas di sekolah dan di rumah datang silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, bagaimanakah reaksi Anda? Nah, ini tuh sering banget ya terjadi kalau misalnya kita bekerja, teman-teman. Pasti sering banget nih. Kita lihat optionnya. A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti ini daripada bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, namun dalam situasi seperti ini biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya hanya bisa bekerja satu persatu, lebih baik beberapa tugas tidak tertangani sama sekali daripada meninggalkan tugas yang tidak tuntas. D. Saya beruntung mampu bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. Oke teman-teman, di sini nomor 5 jelas banget jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya ada tugas yang menumpuk seperti ini, kita harus kerja dengan yang fokus, teliti, dan juga cepat ya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik kayak gitu ya. Dan juga tuntas. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D. Ini berkaitan juga nanti di saat kita bekerja teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini dia soal manajerial dari aku ya. Semoga bisa membantu kalian. Dan juga buat kalian, aku saranin banget untuk sering-sering latihan soal dengan tryout ya teman-teman. Buat kalian yang bertanya-tanya, tryout yang bagus di mana? Di Sobat P3K teman-teman. Karena di situ udah ada untuk paket kebidanan juga, paket keperawatan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen cari tahu, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Tapi buat kalian yang bingung cara joinnya gimana, aku bakalan cantumin tutorial untuk joinnya. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke.
itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat, ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakal rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit, dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, itu kita klik next misalnya, itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, itu dia tadi gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Dan juga buat kalian yang mau pesan ebook P3K juga masih bisa teman-teman, tinggal klik aja di description box aku, udah aku cantumin nomor WhatsApp untuk pemesanannya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku ya.
Terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku, dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like serta di komen video apa lagi harus aku bikin. Mungkin besok aku bakalan bahas tentang kompetensi teknis ya, mengenai menghitung sasaran ibu hamil lebih ke komunitas teman-teman. Jadi tungguin aja video terbaru dari aku. Oke, segini aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.